terkait persentase pemilih dari pemilu ke pemilihan. Jadi kita sebut saja pilkada ya, pemilihannya pilkada. Ini kan memang terjadi penurunan yang sangat drastis. Tapi sebagai tupoksi kita, dua lembaga ini tentu harus mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Harus kita dorong bagaimana agar partisipasi pemilih itu menjadi meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi untuk mengawasi ini, semua orang harus mengawasi proses pemilu. Tidak hanya pada hari H, tetapi dari proses sejak awal. Nah, partisipasi haruslah menjadi kesadaran masing-masing. Partai politik pun harus membantu sebagai peserta. Pasangan calon harus membantu di pemilihan. Kemudian kampus harus membantu, Ormas, OKP, ini harus kita selesaikan. Maka ini yang kita harapkan. Jadi kalau kemudiannya ini harus KPU semua, harus Bawaslu, saya kira ini tidak cukup. Karena partisipasi itu harus mendorong keterlibatan secara sukarela bagi seseorang untuk melakukan tindakan atas kesadarannya sendiri. Ini uangnya. Nah, ini kan ini tidak mendidik. Ini bukan partisipasi. Ini adalah mendorong orang untuk memobilisasi seorang. Kita ingin ada kesadaran itu bagi setiap individu. Ini harapan dari kita, Bawaslu dan tentu juga KPU. Saya kira setiap tahapan pemilu itu ada potensi untuk dijadikan terjadi ya, untuk terjadi pelanggaran. Ini potensinya. Maka mitigasi dalam lembaga Bawaslu itu menjadi wajib dalam setiap tahapan. Nah, apalagi misalnya nanti kita sosialisasi ada menghadirkan orang yang tokoh, tahapan pencalonan belum, tapi rasa-rasanya dia ini mau nyalon kan. Nah, ini harus kita mitigasi, jangan sampai terjadi proses-proses yang membuat kita melakukan sosialisasi itu tidak netral. Kadang ada beri masukan, Pak, gimana kalau KPU beri hadiah, door prize misalnya, orang sehingga banyak ke TPS nih. Nah, ini kan sering yang beri masukan seperti itu. Nah, ini tantangan kita sekali lagi. Kita buat golput aja, siapapun yang mimpin sama. Nah, ini kan asumsi-asumsi yang tidak bisa kita terjemahkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis. Halo, Supradik Memilih, balik lagi pada podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Untuk segmen kali ini atau episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sambut Bapak Davitri. Selamat datang Bapak dalam podcast kami. Gimana Selamat datang, Lena. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Sudah lama kita tidak berjumpa nih Pak. Biasanya sering kali ke kantor kami, mengunjungi kantor kami gitu. Nah, ini perdana sekali bertemu dengan Pak Davitri karena beliau juga sebelumnya pernah menjadi anggota di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2018-2023 ya Pak ya? 23, betul. Oke, langsung saja nih Pak, kita gali lebih banyak informasi serta pengetahuan dari Bawaslu selaku pengawas pada perhelatan pemilu dan pilkada. Nah, kira-kira Pak, gimana sih Pak strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi, khususnya itu yang dilaksanakan oleh KPU serta peserta pemilu seperti partai politik ataupun pihak lainnya? Baik, makasih Raina dan sahabat pemilih di podcast Ngopilu ya. Ya, Ngopilu Pak. Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu. Ya, dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa ngobrol di kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi sudah disampaikan, sudah lama saya tidak ke sini ya, karena dulu 10 tahun saya ini banyak sekali tapak kaki saya di kantor KPU Provinsi Bangka Belitung ini, dan datang ke sini dengan kapasitas sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Nah, terkait tentu kita bersyukur karena Bangka Belitung itu sudah selesai melakukan pemilu dan pemilihan
walaupun dalam pemilihan 2024 yang lalu ada 2 kabupaten yang harus kita lakukan pemilihan ulang kembali karena calon tunggal itu ada di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka itu dimenangkan oleh kotak kosong ya, atau kotak yang atau calon tunggal dikalahkan oleh kotak kosong itu. Nah, terkait kemudian tadi pertanyaan terkait apa saja strategi yang harus kita lakukan dalam peningkatan partisipasi pemilih ke depan, saya kira memang terkait persentase pemilih dari pemilu ke pemilihan, jadi kita sebut saja pilkada ya, pemilihan ini pilkada, ini kan memang terjadi penurunan yang sangat drastis karena ada beberapa pemilihan kemarin ini kan tidak sampai 70%. Sementara target KPU sendiri adalah sampai kepada 77 ya, dulu 77,5% atau 75% lah minimal ya yang harus kita ambil. Nah, terkait ini ya memang jadi sekali lagi bahwa tugas untuk memberikan kesadaran bahwa betapa pentingnya pemilu sebagai elemen penting dari indikator demokrasi ini, saya kira ini tidak berada di KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan DKPP saja. Sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017 kan menyebutkan penyelenggara pemilu itu ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, terkait ini apakah KPU sebagai pelaksana teknis dan Bawaslu kemudian untuk proses pengawasan ini harus bertanggung jawab misalnya atas partisipasi yang rendah. Tetapi sebagai tupoksi kita, dua lembaga ini tentu harus mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Harus kita dorong bagaimana agar partisipasi pemilih itu menjadi meningkat dari tahun ke tahunnya. Bila perlu 100%, bila perlu ya, bila perlu. Tetapi sekali lagi bahwa ini yang harus kita rancang, kita dorong bagaimana agar masyarakat dan semua pemilih itu menyadari betapa pentingnya menentukan pilihannya ketika ada pemilihan umum dan pemilihan. Nah, ini yang perlu kita lakukan sosialisasi secara terencana, secara sistematis, dan tentu dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, tadi kalau Bawaslu bagaimana strateginya? KPU kan lebih ke bagaimana partisipasi pemilih. Bawaslu bagaimana mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan. Maka ada namanya di Bawaslu itu pengawasan partisipatif, pemilu partisipatif. Nah, kita membentuk kader pengawas partisipatif. Nah, jadi untuk mengawasi ini semua orang harus mengawasi proses pemilu. Tidak hanya pada hari H, tetapi dari proses semenjak awal, proses kemudian pelaksanaan, kemudian sampai proses hari H pemungutan, penghitungan, sampai penetapan itu semuanya harus terjadi. Nah, partisipasi haruslah menjadi kesadaran masing-masing. Jadi tidak boleh kalau partisipasi tadi kita kan harus realisasikan ke partai politik. Nah, partai politik pun harus membantu sebagai peserta. Pasangan calon harus membantu di pemilihan. Kemudian kampus harus membantu, ormas, OKP, ini harus kita selesaikan. Maka segmen ini sebagai agen-agen demokrasi itu harus kita lakukan semacam FGD, sehingga inilah yang akan menjadi agen-agen demokrasi itu untuk menyampaikan kepada seluruh khalayak, kepada pemilih secara keseluruhan agar mereka berpartisipasi secara aktif di pemilu dan pemilihan ke depan. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau kemudiannya ini harus KPU semua, harus Bawaslu, saya kira ini tidak cukup. Kenapa? Karena partisipasi itu harus mendorong keterlibatan secara sukarela bagi seseorang untuk melakukan tindakan atas kesadarannya sendiri. Nah, jadi begitu juga dengan partai politik dan peserta. Hari ini tidak boleh kemudian kita seolah-olah mendorong orang untuk memilih itu dengan sesuatu, imbalan. Misal, money politik, oh ini milih datang ya ke TPS, nanti pilih saya. Ini anunya, uangnya. Nah, ini kan ini tidak mendidik. Ini bukan partisipasi. Ini adalah mendorong orang untuk memobilisasi seorang. Nah, kita ingin ada kesadaran itu bagi setiap individu. Ini harapan
dari kita Bawaslu dan tentu juga KPU, saya kira agar partisipasi ini kian menjadi kesadaran individu pemilih, karena ada dulu kalau saya masih di KPU ada tagline itu kan, tagline KPU itu pemilih berdaulat negara kuat. Pemilih berdaulat itu apa? Pemilih berdaulat itu dia punya kekuasaan menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun dan imbalan-imbalan yang dijanji-janjikan. Ini yang harus kita ini kalau dulu tagline. Maka Bawaslu mencoba untuk mengawasi proses ini karena Bawaslu hadir bersama-sama rakyat untuk menegakkan keadilan pemilu yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, seiring sejalan antara KPU dengan Bawaslu ini, kalau kemudian terjadi proses-proses pengawasan yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan sosialisasi, itu tentu akan menjadi menarik kolaborasinya. Itu saya kira berapa pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 kemarin, saya kira cukup bagus bagaimana KPU dan Bawaslu bersama-sama mensukseskan pemilu dan pemilihan yang terjadi di negeri Serumpun Sebala ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kesadaran untuk melakukan sosialisasi ini jadi termasuk tadi relawan demokrasi misalnya harus kita dorong. Kemudian kader pengawasan partisipatif. Nah, tentu ada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya pada proses kegiatan yang seremonial satu hari selesai, tapi kontinuitas penggiat demokrasi itu harus ditumbuhkan di setiap masyarakat dengan berbagai segmen, misal pemilih perempuan, pemilih pemula. Nah, ini kan harus ada segmen-segmen yang kita begitu juga dengan aksesibilitas dalam pemilu. Bagaimana kita melakukan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas, akses diberikan secara luas kepada pemilih yang seperti pemilih rentan, seperti juga yang di daerah-daerah terpinggirkan, misalnya daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, ini pun harus kita lakukan sosialisasi di daerah-daerah nelayan, petani, dengan berbagai segmen ini harus kita lakukan. Makanya kerjasama yang sifatnya mendorong partisipasi dengan seluruh masyarakat basis di desa dan kelurahan itu perlu juga untuk dilakukan. Jadi kalau kawan-kawan ad hoc ketika dibentuk, misalnya pada pemilu dan pemilihan, itu juga bisa kita berikan kesempatan dari PPK, PPS, kemudian KPPS, dari Panwascam, kemudian PKD sampai pengawas TPS itu kita berikan kewenangan mandat untuk melakukan sosialisasi terhadap tupoksinya agar bisa mengajak masyarakat di pemilih yang petugas kita paling akhir menjadi ujung tombak itu, agar semua orang bisa berpartisipasi dalam proses pemilu, tidak pada hanya hari H ya, tapi untuk menjaga kualitas demokrasi itu setiap tahapan pemilu itu harus dikawal. Ini harapannya, Mbak Raina. Iya, oke. Tadi saya sempat mendengar Bapak menyebutkan bahwa kalau di Bawaslu itu ada kader pengawasan partisipatif. Ya. Nah, itu bagaimana Pak kontinuitasnya dan juga efektivitas dari kader ini sembari membantu tugas dari Bawaslu sendiri dalam melakukan pengawasan, Pak? Itu sudah lamakah berjalan, kemudian bagaimana efektivitas dari kader ini dalam membantu tugas pengawasan Bawaslu? Sejauh ini cukup efektif ya. Apa yang dilakukan dari semenjak Bawaslu dibentuk pada tahun 2012 yang lalu secara permanen. Karena dulu Bawaslu ini kan dia ad hoc dulu. Bersifat ketika pemilihan dibentuk 1 tahun dari provinsi. Nah, dari 2012 sampai per hari ini, kemudian program pengawasan partisipatif di-launching oleh Bawaslu RI sudah pada 2 periode ini di RI sampai ke provinsi, kabupaten, kota. Semua di kabupaten kota diambil seleksi, kemudian dengan syarat tertentu, dan itu menjadi diberikan materi-materi dan pelatihan oleh Bawaslu, baik Bawaslu RI, provinsi maupun kawan-kawan di kawan kota, untuk
akan kesadaran pentingnya melakukan proses pengawasan. Nah, ini yang perlu diinikan. Jadi konsepsinya kita itu bukan hanya memberikan hak suara pada tanggal hari pemilihan, tapi yang terpenting bagaimana kita mengawal suara kita yang kita berikan itu adalah memang itu yang nanti akan menjadi hasilnya. Ya, sehingga pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi dalam proses itu. Itu kesadarannya. Jadi kalau ada pelanggaran langsung ada pencegahan. Semakin banyak yang mengawasi pemilu ini, semakin transparanlah pemilu itu. Pemilihan, semakin banyak mengawasi pemilihan, semakin transparanlah penyelenggara maupun proses-proses yang terjadi. Ya, kalau banyak yang mengawasi kan orang tidak berani money politik. Ya, tapi hari ini ya kita harus berikan kesadaran itu, karena kadang-kadang bukan dari pesertanya juga. Kadang-kadang kan kita ini dalam tanda kutip ya, saya nggak mau milih kalau tidak ada duitnya. Nah, ini kan, tapi kalau kesadarannya semua tumbuh, maka orang akan takut mau melakukan pelanggaran. Oh, ini tidak bisa kampanye. Ternyata semua orang sudah sadar ini. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan dari proses dari kader yang dibentuk, kader pengawasan partisipatif yang dibentuk. Jadi kader ini secara bergelombang itu tetap direkrut, dan walaupun tidak ada pemilu, hari ini kita tetap melakukan rekrutmen terkait kader pengawas partisipatif itu secara berjenjang di kabupaten kota masing-masing, kemudian nanti dikumpul di provinsi, diberikan penguatan dan kapasitas pemilu dan demokrasi untuk mengetahui, memberikan pemahaman dan kapasitas bahwa dia sadar bahwa sebagai warga negara harus berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tugas dari Bawaslu sendiri dalam melakukan pengawasan, kemudian tugas Bawaslu juga mensupport untuk suksesnya pemilu dan pemilihan. Nah, sekarang kita geser nih Pak ke bagaimana Bawaslu mengantisipasi potensi pelanggaran, terutama nih yang marak kali terjadi itu selain di tahapan-tahapan yang krusial itu adalah sosialisasi, Pak. Nah, ini kan sering kali ya Pak ya terjadinya pelanggaran-pelanggaran di tahapan tersebut. Nah, itu bagaimana dari Bawaslu sendiri dalam mengantisipasi akan terjadinya pelanggaran saat tahapan sosialisasi, baik itu di dalam pemilu maupun pemilihan? Tugas Bawaslu itu sebelum saya masuk ke sosialisasi ya, sebenarnya kan secara garis besar ada 3. Pencegahan, penindakan, dan penanganan pelanggaran ya. Jadi ada tiga poin besar. Jadi mengawasi, mencegah, dan menindak. Nah, dalam proses ini kan harus ada satu kesatuan. Jadi kalau kemudian kawan-kawan KPU melakukan sosialisasi, nah ini harus juga dikoordinasikan dengan Bawaslu. Bisa tidak di sosialisasi terjadi proses pelanggaran? Ada tidak? Setiap tahapan pemilu itu ada potensi untuk dijadikan terjadi ya, untuk terjadi pelanggaran. Ya, tentu bisa saja tidak disengaja. Tetapi kan itu akan merugikan. Merugikan peserta pemilu ataupun merugikan pihak-pihak yang melakukan sosialisasi sendiri. Semisalkan dulu ada partai politik, saya masih ingat, karena partai politik itu dari segi urutan itu kan 1 sampai 14 misalnya itu partai nasional, kemudian diikuti oleh partai lokal. Nah, partai lokal itu partai yang di Aceh waktu itu. Nah, urutan selanjutnya ada lagi partai nasional, ada 2. Nah, tetapi dalam urutan nomor, karena dulu yang partai lokal tidak kita lakukan sosialisasi di sini, dalam brosur-brosur atau bahan sosialisasi itu kemudian itu jadi nomornya itu langsung. Harusnya kan 14, 15, 16, 17 misalnya itu adalah partai lokal. 18 itu kan harus ke partai nasional. Nah, ini 14, 15 partai yang harusnya nomor lain tadi. Sehingga terjadi protes yang dilakukan oleh salah satu, ada 2 partai politik waktu itu. Nah, ini juga langsung ditarik. Karena mereka protes, langsung ditarik. Nah,
Kalau ini dilakukan sosialisasi, kita bicarakan secara baik-baik, ini kan tidak terjadi proses pelanggaran, tetapi ini kita lakukan pencegahan saja, sudah itu diambil. Nah, ini peran-peran dari Bawaslu agar semua bahan sosialisasi itu tidak terjadi pelanggaran, dan jangan sampai bahan ataupun cara-cara kita melakukan sosialisasi itu mengakibatkan, menunjukkan ketidaknetralan dari kita, baik KPU maupun Bawaslu. Ini harus kita selalu berhati-hati, karena salah satu kita itu ada dianggap profesional dan netral itu dari cara-cara kita menyampaikan dan membuat bahan sosialisasi. Karena apa tadi, kita buat kertas bahan sosialisasi pun nanti warnanya sudah diprotes orang kan? Kertasnya warna misalnya apa, hitam. Nah, diprotes orang, ini warna identik dengan partai ini. Nah, ini maka kita harus berhati-hati, maka harus kita diskusikan. Nah, Bawaslu kalau memang itu tidak melakukan proses dugaan pelanggaran yang terlalu jauh, kita akan melakukan pencegahan dan tentu melakukan saran-saran perbaikan. Kalau terkait tahapan-tahapan yang lain, tapi terkait sosialisasi saya kira kita sangat sama-sama untuk dibicarakan. Kalau ya memang tidak ada niat apa-apa dan pada prosesnya saya kira tidak ada masalah. Makanya strategi dari Bawaslu yang pertama adalah melakukan pencegahan dalam proses tahap, termasuk proses tahapan. Kalau kemudian sosialisasi itu dilakukan ada maksud-maksud misalnya dugaan pelanggaran, itu kita akan melakukan mitigasi lebih awal. Jadi nama dugaan pelanggaran harus kita mitigasi. Oh, ini kalau ini dilakukan misalnya ini potensinya, maka mitigasi dalam lembaga Bawaslu itu menjadi wajib dalam setiap tahapan. Jadi mencari apa nanti yang akan menjadi potensi-potensi pelanggaran itu menjadi sesuatu yang satu keniscayaan lah, sehingga bisa disampaikan, oh ini kawan-kawan Bawaslu, kawan-kawan Parpol, jangan dilakukan ya, nanti ada potensi pelanggaran. Oh, ini memang belum ditetapkan sebagai pasangan calon, tapi kalau ini dilakukan di sekolah, nah ini tidak boleh. Misalnya kan, apalagi misalnya nanti kita sosialisasi ada menghadirkan orang yang tokoh, tahapan pencalonan belum, tapi rasa-rasanya dia ini mau nyalon kan. Nah, ini harus kita mitigasi, jangan sampai terjadi proses-proses yang membuat kita melakukan sosialisasi itu tidak netral. Nah, itu Mbak Raina. Nah, ini tadi kita berbicara soal upaya antisipasinya Pak ya. Tentunya upaya antisipasi ini kuat hubungannya dengan tantangan yang dihadapi, baik itu dari kami yaitu KPU selaku penyelenggara dan juga Bawaslu selaku pengawas dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, untuk tantangan nih Pak, kira-kira dalam melakukan tugas pengawasan, khususnya itu lebih spesifiknya terkait dengan sosialisasi di pemilu dan juga pilkada, kira-kira tantangan apa yang seringkali dihadapi dari mungkin Bapak berkaca melalui proses pemetaan potensi-potensi masalah tadi. Nah, itu tantangan-tantangan apa saja sih Pak yang seringkali dihadapi? Ya, sebenarnya kan dalam melakukan kalau dihubungkan dengan sosialisasi, tentu setiap proses yang kita lakukan itu pasti banyak tantangan-tantangan dilakukan. Misal, kadang-kadang dengan proses anggaran yang sedikit ya, kita mau melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, terkadang orang kan berharap bahwa kita ini, oh ini ada anggarannya, kasih transport, itu kan bagian dari tantangan. Bagaimana kemudian kita bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif tadi dengan kesadaran dia melakukan sesuatu. Ini adalah tantangan yang hari ini belum terpecahkan saya kira. Apalagi tadi sudah kita lakukan sosialisasi pun, ya kan masyarakat enggan kadang-kadang untuk tetap datang ke TPS untuk memilih apabila itu dilakukan dengan kesadaran. Nah, ini tantangan terbesar. Yang kedua tentu sudah juga kepada kita ya, kalau tidak pemilu ke depan ini, kalau tidak pemilu kita ingin melakukan gerakan-gerakan sosialisasi untuk menyadarkan pada pemilu 2029 nanti, itu kan agak
masyarakat agak sudahlah, pemilu masih lama. Oke. Nah, tapi tantangan-tantangan ini dari segi pengawasan ya yang kami lakukan, saya kira terkait hal-hal yang memang dilakukan, saya kira orang beranggapan bahwa sesuatu pemilu itu ya harus dengan materi. Orang datang, inilah tantangan terbesar kita. Jadi sosialisasi ini maksud saya bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi harus substantif. Substantif itu apa? Kalau sudah hasilnya tidak hanya orang datang ke TPS, tapi bagaimana hasilnya adalah memberikan kesadaran orang ketika memilih itu atas dasar kesadaran pribadinya, bukan karena misalnya harus dia memberikan dikasih uang oleh pasangan calon, oleh peserta, oleh calon legislatif misalnya baru mau datang ke TPS. Ini adalah tantangan terbesar yang hari ini harus kita hadapi. Dan tantangan yang lain tentu kita sulit untuk menjangkau hari ini masyarakat atau wilayah-wilayah yang memang jauh dari teknologi yang ada. Contoh ke pulau, misal di pulau daerah Belitung, itu kan agak sulit. Nah, ini kenapa hari ini kita bisa saja menggunakan sosialisasi dengan metode-metode teknologi media sosial kita untuk menjangkau pemilih pemula atau generasi milenial hari ini. Tapi kan dengan generasi-generasi yang sudah agak tua kan agak sulit, atau wilayahnya susah. Yang ketiga tentu tantangan kita adalah kepada pemilih disabilitas dan pemilih rentan. Ini harus juga diberikan hal yang sosialisasi yang maksimal. Yang dari pemilu ke pemilu, hari ini kita tidak maksimal melakukan itu. Tidak memberikan akses informasi yang baik kepada pemilih yang wilayahnya tertinggal, terluar, terjauh. Nah, kita nyebutnya istilah 3T itu, daerah 3T itu agak sulit kan. Nah, yang kedua, daerah yang kepada pemilih-pemilih yang kawan-kawan kita yang disabilitas dan rentan. Nah, ini harus segera juga kita berikan pada pemilu-pemilu ke depannya untuk jadi perbaikan. Tantangan kita di sini karena kita tidak maksimal. Kita lebih memberikan sosialisasi kalau secara komunitas itu kan ke kampus, ya ke sekolah, pemilih pemulanya. Nah, ini yang mesti menjadi tantangan kita ke depan agar kita memberikan aksesibilitas yang baik kepada semua pemilih untuk kemajuan demokrasi dan pemilu kita ke depan. Saya kira mungkin itu. Untuk pengawasan di daerah terluar nih Pak, itu kira-kira menjadi tantangan yang sulit juga nggak untuk Bawaslu dalam melakukan pengawasan? Karena kan akses ke wilayah tersebut yang terbatas, kemudian transportasi yang kiranya itu hanya dalam sehari itu sekali jalan atau bahkan tidak ada sama sekali karena pengaruh gelombang atau hal-hal lainnya. Itu kira-kira menjadi sebuah tantangan tersendiri juga nggak untuk Bawaslu karena fungsi pengawasan yang harus menjangkau seluruh wilayah. Iya, itu memang menjadi tantangan. Ya, saya belum terjun langsung kalau ke daerah yang jauh. Tapi dulu saya pernah di Bangka Tengah itu ke Pulau Nangka ya. Ada Pulau Nangka. Itu kan desanya, Pulau Nangka itu kan bukan desa. Desanya adalah di desa sebelum ini kan. Tapi kan di sana ada banyak pemilih juga, ada ratusan pemilih. Oke, kalau untuk pengawas TPS-nya ada, tapi kan itu dibentuk ketika sudah menjelang pemilihan. Tetapi ketika kampanye dilakukan di situ, dia agak kewalahan dia cerita. Karena pengawas PKD itu, pengawas kelurahan desa itu hanya satu per desa. Nah, sementara desa Tanjung Pura namanya. Nah, sementara pengawas desa Tanjung Pura itu kemarin dia sendiri perempuan. Jadi dia pulang pergi kan itu kan tidak bisa nyebrang langsung. Nanti kalau misalnya pulangnya harus sore, harus maghrib karena harus melihat kondisi air. Nah, itu baru di Bangka Tengah, belum yang berada di pulau-pulau misalnya seperti di Pulau Batun di Kabupaten Belitung Timur. Nah, tapi kita mengecek kemarin
alhamdulillah kita ajukan yang Bangka Tengah itu, karena saya sempat ke sana, kita ajukan untuk diundang ke Bawaslu RI untuk diberikan penghargaan perempuan itu, dan kemarin dia masuk. Nah, ini bagian dari potret-potret yang harus kita, belum lagi dengan kawan-kawan kita ya yang di KPU membawa logistik pada hari pemilihan yang saya kira begitu banyak tantangannya kalau kondisi-kondisi gelombang yang tinggi pada pulau-pulau terjauh. Nah, ini juga harus menjadi bagaimana strategi kita untuk membawa pemilu ke depan agar efektif dan efisien dari segi anggaran, saya kira. Okay. Nah, berbicara tentang pengawasan lagi Pak, tentunya ada kolaborasi nih yang dibentuk oleh Bawaslu, baik itu kepada elemen-elemen masyarakat maupun instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu dan juga pemilihan, dan berkaca juga di pemilu dan pemilihan sebelumnya. Nah, itu kolaborasi seperti apa nih? Selain daripada tadi kita sebutkan tentang kader pengawasan partisipatif ya Pak, itu kan bagian dari kolaborasi juga kan antara Bawaslu dan juga elemen-elemen yang ada di masyarakat. Nah, untuk kolaborasi lainnya mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, dalam setiap pemilu dan pemilihan ya, Bawaslu itu melakukan kolaborasi dengan bentuk MOU dengan Abdesi di seluruh kabupaten kota dan seprovinsi. Jadi asosiasi permintaan desa terkait netralitas kepala desa di pemilu dan pemilihan kan itu menjadi amanah undang-undang. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya itu untuk juga mengawal proses-proses yang terjadi setiap tahapan. Nah, kami juga mendorong sebenarnya KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu itu juga bekerja sama dengan Abdesi. Nah, jadi supaya tidak hanya pada proses pengawasan dan netralitas, tapi juga bagaimana kepala desa, perangkat desa ini berlomba-lomba untuk menjadi desa mereka ini menjadi desa yang paling tinggi partisipasinya. Jadi kalau dibuat seperti itu kan, jadi kepala desa ini berlomba-lomba. Nah, kita juga mendorong ke situ Abdesi, dan ini dengan pramuka Kuarcap kabupaten ya, Kuarcap itu sudah melakukan MOU terkait pengawasan dengan mendirikan Saka apa ya, lupa saya. Jadi kita akan membentuk Saka sendiri nanti. Kadang ada Saka Bayangkara apa itu kan. Saya tahunya Saka Bahari, Pak. Saka Bahari ya, Saka Bahari. Nanti dalam proses pengawasan itu akan dibentuk semacam Saka pengawasan lah kira-kira. Dan ini semua kabupaten kita minta untuk menyampaikan laporan per hari pramuka kemarin untuk membuat itu. Nah, itu sudah dilakukan. Ini ke depan agar kita masyarakat bisa bersama-sama dengan pramuka, dengan gerakan pramuka ini untuk membangun gerakan pengawasan partisipatif, sebenarnya larinya ke situ. Dan walaupun pemilu masih 2009, tapi bagaimana nanti ini bergerak untuk melakukan gerakan-gerakan penguatan demokrasi di kita di Provinsi Bangka Belitung untuk memberikan pendidikan pemilih, pendidikan pengawasan pemilu. Nah, itu harus dimulai hari ini sehingga pada 2029 nanti yang hari ini masih kelas 1, 2, 3 SMA itu sudah memahami terkait proses-proses yang terjadi di pemilu dan pemilihan. Nah, itu mungkin Mbak Raina. Jadi memang untuk sosialisasi ini sudah digencarkan dari sekarang ya Pak ya? Sudah digencarkan sudah dari sekarang. Dimulai ya. Karena memang tadi kontinuitas juga Pak. Betul, kita tidak bisa hanya bergerak pada saat hari pemilu saja. Ya, mendekati pemilu saja. Nah, terakhir ini Pak, evaluasi dan juga saran perbaikan nih mungkin dari Bawaslu terkait dengan efektivitas sosialisasi, khususnya yang telah kami laksanakan selama pemilu dan juga pemilihan di periode sebelumnya. Nah, mungkin dari Bapak Davitri selaku anggota Bawaslu bisa memberikan evaluasi dan juga saran perbaikan kepada kami, ataupun memberikan juga saran atau pesan juga untuk masyarakat dan sepradik memilih yang sedang menonton di podcast Ngopilo ini. Baik, kalau
evaluasi saya kira sudah cukup baik ya Oke. dari pemilu 2024 ini. Saya melihat KPU, ya Bawaslu pun ya sudah cukup menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Begitu juga dengan sosialisasi. Nah, terkait sosialisasi ya, partisipasi pemilih ini kan tidak hanya pada sosialisasi dilakukan KPU, tapi banyak hal, banyak indikator, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu memilih dan tidak memilih. Bisa saja dia karena ketidakpuasan dia dengan pemerintahan, ya pemerintahan yang ada itu juga bisa mempengaruhi. Tapi paling tidak hari ini kan kita harus memberikan dorongan dan spirit kepada semua masyarakat agar mereka pemilu ini bisa menentukan, bisa merubah kekecewaan dia itu menjadi spirit dan optimisme untuk menjadi kehidupannya lebih baik. Itu yang perlu kita dorong. Dan kegiatan-kegiatan KPU dari media sosial, kalau saya cek ya, media sosial yang dilakukan oleh KPU cukup memberikan ruang sosialisasi yang baik dari segi regulasi, kegiatan-kegiatan. Jadi regulasi pun kan harus disosialisasikan. Tidak boleh hanya mengajak orang milih, tapi orang tidak tahu aturan kan itu percuma juga. Nah, dari sosialisasi yang dilakukan media sosial cukup baik. Kemudian kegiatan-kegiatan saya kira cukup juga untuk melakukan kalau dievaluasi ya. Tapi sekali lagi bahwa dalam proses apapun yang nama kita kan tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada hal yang sempurna yang kita lakukan. Maka sebagai penyelenggara pemilu baik KPU Bawaslu saya kira tidak bisa kita kemudian tidak menerima masukan-masukan dari publik, dari masyarakat. Itu menjadi kewajiban kita. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di pusat-pusat kota saja, tidak hanya di pusat-pusat pendidikan saja, tapi bagaimana kita ke depan menyisir desa-desa yang berada di misalnya daerah pesisir. Itu perlu dilakukan saya kira yang belum masih dilakukan. Nah, satu lagi kita ada forum warga loh. Forum warga itu segera dibentuk ya, datang beberapa komunitas kumpul 50 orang di pantai atau di mana di bawah pohon misalnya, kita ceritalah tentang demokrasi. Di situ tentang pentingnya pemilu misalnya. Nah, itu pun perlu dilakukan saya kira yang lebih maksimal ya. Tidak hanya kadang-kadang kan hari ini kadang ada memberi masukan, Pak, gimana kalau KPU memberi hadiah, door prize misalnya, orang sehingga banyak ke TPS nih. Nah, ini kan sering yang memberi masukan seperti itu. Nah, ini tantangan kita sekali lagi. Itu boleh kita terima, tapi kan kalau kita harus memberikan hadiah per pemilih satu itu kan sementara kita menyederhanakan pemilu ini menjadi pemilihan serentak itu kan terkait biaya sebenarnya. Nah, untuk itu saya kira strategi-strategi dan kolaborasi itu perlu ditingkatkan. Tadi misalnya dengan abdesi pemerintahan desa itu perlu dibuat MOU atau dengan pihak-pihak yang relawan demokrasi itu perlu dihidupkan kembali. Jadi relawannya kan simpul-simpul saja. Simpul. Di kabupaten ini ada berapa? Atau peduli pemilu dan demokrasi ya dulu komunitas. Nah, dulu ada kita kan membentuk komunitas-komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Itu perlu kita tumbuhkan. Jadi misal komunitas anak motor. Ya, kawan-kawan yang bergerak di motor, kita bentuk ini sebagai komunitas peduli demokrasi dan pemilihan. Peduli pemilu dan pemilihan dan demokrasi. Nah, komunitas-komunitas ini bisa diambil satu-satu perwakilan yang masih muda-muda ini. Untuk menjadi simpul-simpul bagaimana nanti ini menjadi penggerak untuk melakukan sosialisasi dan melakukan penyebaran terhadap informasi-informasi yang baik untuk agar orang tidak membuat gerakan-gerakan gerakan tidak memilih ini golput ya, golput golongan putih ini. Nah, golput karena sempat di pemilu kita buat golput aja siapapun yang memimpin sama. Nah, ini kan asumsi-asumsi yang tidak bisa kita terjemahkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis. Maka kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab karena memang menjadi tugas kita di penyelenggara pemilu, maka kita harus menjelaskan kepada publik bahwa golput ini merugikan. Berpartisipasi aktif itu adalah merupakan
walaupun hari ini kan belum wajib ya, Iya. belum ada kewajiban karena tidak ada sanksinya kemudian orang tidak milih kan. Nah, tapi kan pada hari ini kalau kita bicara partisipasi, sekali lagi ada kesadaran yang tumbuh dalam setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemilu dan demokrasi. Itu Mbak Raina. Oke, terima kasih banyak Pak Siap. untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Ngopilu kali ini, dan untuk Supradik Memilih tentunya kita akan hadir kembali di episode Ngopilu selanjutnya. Terima kasih banyak Pak dan sampai jumpa.